Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para peramba jalan Allah, mari kita awali kajian kita pagi ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu sholih lan sholihah, menjang menawi kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah ingkang kula hormati, kita masih membahas tentang mimpi. Kados ingkang sampun kula jelasaken pada kesempatan yang lalu bahwa mimpi jare wong Jawa kembange turu, ya. Ya memang ada mimpi yang kembangi turu tapi tidak melalui niat, ya. Tapi ada yang itu melalui niat, ya. Niat supaya bisa mimpi. Jadi enten sing boten niat, tapi enten sing niat. Niat supaya bisa mimpi, terus bisa ngeramesi impiane. Jadi bisa ngeramesi impiane. Lek mboten saged nggih goleki wong sing bisa ngeramesi mimpi, ya. Tapi tidak semua orang bisa, ya. Karena bagaimanapun, ya, Islam mengingatkan kepada kita bahwa semua apa yang ditetapkan oleh Allah yang terjadi pada diri kita, baik itu sebuah melalui mimpi atau tidak melalui mimpi, hakikatnya ada manfaat, ya. Jadi hakikatnya ada manfaatnya. Gak ono sing muspro. Nah, untuk membaca bahwa itu ada manfaatnya, memang tidak selalu kita yang tahu, tapi bisa jadi itu yang tahu orang lain. Nah, disinilah maka kalau sebagai seorang hamba Allah sing makomi wis dukur, jadi makomi makom hakikat, makom waline Gusti Allah, dia bisa ngeramesi mimpine dewi. Jadi ono mimpi dalam pengertian mimpi-mimpi kita. Jadi karep kita niki nopo. Nah itu kita kudu bisa mengusahakan, itu, ya. Kudu bisa mengusahakan. Baik itu karep
yang bersifat ukhrawi maupun karep duniawi. Baik yang bersifat duniawi yang itu disengaja atau tidak. Makanya di halaman 542 disebutkan bahwa ar-ru'ya minallah, jadi ar-ru'ya minallah wal khilmu minasyaiton. Jadi ada podo-podo koyok mimpi, tapi enten mimpi niku sing pancene teko Gusti Allah. Lah sing teko Gusti Allah itu ana kalane dikarepno, ana kalane ora dikarepno. Tapi enten liyane niku saking syaiton. Nah disinilah kita harus membedakan kapan itu terjadi mimpi yang itu datang dari Allah. Ini menika mimpi yang disengaja untuk mendapatkan gambaran. Tapi ada mimpi yang tidak disengaja, yang isinya mimpi niku buruk, niku saking syaiton. Jadi saking syaiton. Makanya kita harus hati-hati. Jadi kita harus hati-hati berkaitan kalian mimpi niki. Mimpi itu terjadi ketika kontrol akal kita niki lemah. Muncullah mimpi itu dari hati seseorang yang bersih. Tapi juga mimpi itu bisa muncul karena nafsu. Jadi karena nafsu, makanya kita kudu hati-hati. Jadi ada mimpi itu sing disengaja njaluk informasi dalam bentuk mimpi kepada Allah. Tapi ada yang tidak diinginkan, tapi itu buruk. Itu datangnya dari setan. Nah niki kita kudu saged bedakaken, mangiku aku ngimpi isine kok ngene ya. Apa iki teko nafsu, apa teko pikiran, apa teko ati gitu. Lah niki kudu sing kita niki kudu bisa bedakno. Oh lek modele ngene iki teko setan. Lek ngene iki modele teko logika berpikir kemudian muncul dalam mimpi. Tapi ada mimpi yang karena rasa dari roh al-qudsi itu sangat kuat, maka kita bisa bermimpi. Jadi mimpi sing ngoten niku saking Gusti Allah mlebu ning gone ati, lubuk ati yang paling dalam, kemudian muncul ke permukaan. Nah itulah mimpi yang disengaja, yang dimunculkan oleh roh al-qudsi yang bisa menggambarkan bagaimana ke depan tentang diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu bagi seorang sufi, mimpinya itu karena dia punya kekuatan sifat ketuhanan yang tinggi, maka dia sifat kemanusiaannya akan tertekan. Jadi sifat ketuhanannya itu tinggi, itu tergambarkan dalam roh al-qudsi. Niku dia akan menguatkan nilai ketuhanan. Tapi kalau mimpinya itu bukan dari roh al-qudsi, itu justru dari syaiton, itu mencelakakan. Wah niki sing wedakno angel. Padha mimpine iki kok Gusti Allah apa dudu. Nah, dari situ gambarannya tidak lain adalah kita hanya mengukur ini membawa kebaikan, ini membawa kejelekan. Nah, disitulah kalau kejelekan itu mimpi yang datang dari
nafsu, ya, dari setan. Tapi ada yang mimpi saking Gusti Allah, sambungi Ruhul Qudsi karo Zat kang Maha Kuwasa. Ini ada satu kekuatan yang luar biasa, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Secara umum disebutkan bahwa sebagai penjelasan ar-ru'ya minallah, ya, bahwa man, ya, ro'ani fil manam faqad ro'ani, ya. Jadi faqad faman ro'ani fil manam faqad ro'ani, sapa sing bisa membaca di waktu tidur, ya, marang aku, maka betul-betul itu datang dariku, ya. Jadi sapa sing mirsani kelawan dasar ketuhanan, maka itu betul-betul dariku. Makanya kalau begitu ya ada yang datang dari setan, ya. Fa inna syaitana, ya. Jadi fa inna syaitana maka satemene setan iku la yatamattalu fi surati, setan itu tidak akan menggambarkan wajahku, ya. Jadi kalau begitu ya itu suatu gambaran bahwa kalau seseorang itu mimpi, dan mimpi itu karena sambungnya suara hati, maka disitulah berarti dia itu mimpi datang dari Allah. Jadi suara hati niku ono ning gone atine wong, dan itu adalah suara Tuhan, gitu. Jadi itu adalah suara Tuhan. Makanya bagi seorang sufi, ya, seorang yang tingkatannya adalah tingkat yang tinggi, tingkat al-haqiqah, ya, tingkat hakikat, maka itu betul-betul sama bisa bertemu dengan Allah, itu. Tapi kalau dia itu tidak seperti yang digambarkan man ro'ani fil manam faqad ro'ani, maka itu berarti inna syaitana, ya, setan itu orang bisa menggambarkan tentang diriku, ya. Jadi setan tidak bisa. Berarti kalau begitu ya, kalau itu dari setan atau dari nafsu syaitonia, itu tidak dari Allah. Karena orang itu kalau sudah sampai tingkat hakikat, mimpinya itu bukan dari kembangan turu, tapi mimpinya itu bermakna. Jadi mimpinya bermakna, itu. Maka ada orang baca Al-Quran yang mau contoh. Ana wong maca Quran ya paham terjemahane, tapi durung paham maknane. Makanya kalau orang itu sudah terlalu lama biasa membaca Al-Quran, dia akan bisa memahami ma'ani Al-Quran, maknane. Iki karepe secara dohir lan secara batin itu kaya apa, gitu. Makanya perbedaannya hanya di situ. Iki apa bedane, gitu, ya. Nah, dari sini maka dia bertanya lagi kepada Allah, ya napa niki Gusti karepe? Maka dia akan bisa mendapatkan sebuah, kalau Nabi oleh wahyu, kalau kita itu mendapatkan inspirasi, ya. Jadi mendapatkan inspirasi, maka bacalah Al-Quran. Kalau wingi kita badhe ningali firasate wong ke depan iki ya apa, maka bacalah Al-Quran. Diambil satu halaman itu bagian tengah. Kemudian kita baca terjemahannya,
Kemudian kalau kita ada tafsir, kita baca tafsirnya. Tapi kalau kita ada tafsir ma'ani, kita bisa baca itu maknane opo itu. Jadi maknane opo. Nah, disinilah kesulitannya membaca sesuatu yang abstrak. Itu kan mimpi kan sesuatu yang abstrak itu. Jadi memaknainya tidak mudah itu. Nah, itu siapa yang bisa memberi untuk bisa memaknai mimpi yang abstrak itu? Ya Gusti Allah. Makanya biasanya orang itu kalau ditanya, aku tak takon dhisik marang Gusti Allah, apa karepe gitu ya. Nah, dari sinilah maka maknane hadis niku ya, kita perlu memahami takwil. Jadi takwilul Quran, jadi mentakwilkan Al-Quran dan mentakwilkan mimpi itu. Jadi niki sing rada angel bagi orang awam itu ya. Tapi bagi orang khawasul khawas tidak, dia sudah bisa membaca dari apa yang disampaikan. Oh, iki karepe ngene. Meneng dilut para oh iki karepe ngene. Ya, jadi nek ana kalane jawaban karep niku langsung, ana kalane tidak langsung ya. Jadi langsung itu sih menggambarkan cara rinci begini. Maka ada yang tidak bisa menggambarkan, ini sing rada angel maneh ngoten. Karena ini sesuatu yang abstrak dan itu tidak mudah kecuali mereka yang suka dan biasa memberi inspirasi. Dia disebut cara ilmu saniki inspirator gitu ya. Jadi disebut saniki kelawan inspirator ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada takwil. Jadi ada takwil. Lah mentakwilkan itu melalui pemikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu disebut dengan munculnya inspirasi. Orangnya disebut inspirator. Biasanya di TV biasanya kalau ndelok niku wong iki ahli memberikan inspirasi. Akhirnya dia dikenal sebagai inspirator. Gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya tidak mudah mencari inspirator. Nah, kalau kita ini paham, maka apa yang disampaikan itu sebagai isyarat tentang inspirasi. Jadi biasanya tidak menyampaikan langsung, tidak mubasyaron, tidak roksan, tapi hanya gambaran kemauan. Jadi gambaran, tapi dia harus pintar-pintar memaknai. Gitu. Jadi dia tidak langsung menyebutkan, tapi dia menggunakan gambaran takwil, dan itulah yang akan muncul inspirasi. Ya. Karena apa? Karena itu adalah masalah-masalah yang abstrak. Ya. Masalah yang abstrak harus bisa digambarkan secara konkret. Gitu. Jadi abstrak itu tidak jelas. Lah konkret itu jelas. Maka apa maknane itu? Nah kita nggih kudu pinter gitu. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka disinilah kita perlu ada kecerdasan rohani.
Nek Kanjeng Nabi satu ketika ditanya, sinten Kanjeng Nabi di antara kita yang paling cerdas? Maka Nabi menjawab, paling cerdas di antara kamu adalah yang paling banyak ingat akan mati. Loh, masa eling mati nggak ada cerdas? Ya ono kecerdasan itu kecerdasan otak. Ada kecerdasan hati. Ya. Jadi ada kecerdasan hati. Lek otak berpikir, hati itu merasa dan bisa membaca apa ya dibalik yang nampak itu. Nah dari situ dia bisa membaca apa yang terjadi bakali gitu. Dengan penyerangan Amerika nanggone Iran. Kalau kita ini mengikuti sejarah, ya, jadi banyak imperium, kekuatan besar di dunia ini berkuasa sampai 1000 tahun. Ada. Nah nanti kalau sudah 1000 tahun mulai lemah, maka jangan dikira imperium kerajaan itu bisa hidup abadi, tidak. Jadi kalau zamane Romawi hidup 1000 tahun, ya, kerajaan Romawi. Nah kemudian Romawi dipecah menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah itu wis mulai dipecah nih, karena anak loro iki dadi putra sing padha kepingin dadi raja, dibagi loro. Lah akhirnya sing Romawi Timur itu hancur, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Romawi Barat juga hancur setelah 1000 tahun. Sing menghancurkan siapa? Turki, ya Turki Utsmani. Itu bisa menguasai daerah Turki sendiri, kemudian Bizantium Timur, kemudian wilayah Eropa Timur, Afrika, Asia bagian barat dikuasai kabeh. Tapi kekuatannya ya mek 1000 tahun. Itu kalau kita membaca apa yang akan terjadi bagi Amerika. Nah, Amerika itu umure piro? Saniki umure 400 tahun. Rata-rata kerajaan Persia Rumin itu umure 1000 tahun. Lalu penyebab imperium itu menjadi jatuh ya macam-macam. Karena ternyata Amerika itu sekarang punya hutang ya, pada negara-negara lain itu 5 kali anggaran belanja negara kita. Ya. 5 kali anggaran belanja negara kita. Sampai itu, apa itu iso nyaur? Nah, satu ketika marang Gusti Allah ngatur, ya dikongkon nyaur, gak iso. Itu. Akhirnya jatuh dari sisi keuangan dan manajemen. Nah makanya kalau ada orang membaca, tidak semua imperium itu akan hidup terus. Nah apakah ini pertanda bahwa Amerika sebagai sebuah imperium akan terus kuat? Belum, ya. Jadi nek rata-rata imperium itu kekuatannya 1000 tahun. Dari Amerika sih betang atus saya kurang 600 tahun. Ya kapan 600 tahun ini? Ya, kita mboten sakit. Gitu ya. Kalau kita mboten nututi ya tahun 2050 durung mesti nututi. Ya. Nah, jadi namanya kekuatan imperium itu ya ono ae digoleki kesalahane. Ya, negara sing kate dijur nih. Ya dia merasa kuat jadi jatuhkan itu. Makanya jadi pertanyaan, Khamenei wafat, dia itu syahid. Gitu. Apa wong Sunni ya juga mengatakan bahwa dia itu syahid. Gitu. Nah itu biasanya karena kelompok. Enten sih mengatakan ya tetap dia syahid karena membela diri. Tidak semua orang Islam dibawa ke tiak Amerika. Gitu.
Jadi tidak semuanya supaya tidak dibawa ke dia Amerika dikongkon manut. Sing Sunni kabeh manut. Ya. Jadi sing Sunni kabeh manut. Saudi, Qatar, kabeh iku Sunni, Pak. Tapi manut karo Amerika. Sing gak manut Iran gitu. Jadi yang gak manut Iran. Nah, itu kan membela harga diri orang Islam gitu. Jadi membela harga diri umat Islam. Makanya bisa terjadi ini awal dari perang dunia ketiga. Ya muga-muga gak merembet nang panjen. Ya. Jadi ada ke ibu kota. Biasa sing diuber niku ibu kota gitu ya. Dan pusat-pusat produksi. Jadi pusat-pusat produksi itu ya minyak diutamakan. Ya. Jadi pusat-pusat produksi sing diuber. Sing digoleki ndi ya pusat produksi minyak itu ndi. Yang di Malang gak ono. Di Malang mboten enten. Sing enten ngeten Cilacap ngoten niku ten pundi Sumatera sing produksi minyak karena kebutuhan minyak dunia itu sangat besar yang dilakukan oleh Amerika di samping juga nanti harga pembayaran itu tidak lagi menggunakan yang lain. Nah, dengan supaya menggunakan dolar. Kalau menggunakan dolar, Amerika sing tambah sugih. Tapi nyatane boten tambah sugih tapi tambah akeh utangi. Jamaah ingkang kula hormati. Jadi itu bisa digambarkan gitu ya. Bisa digambarkan bahwa imperium dunia itu tidak awet. Tapi ada kalanya kekuatannya sampai 1000 tahun. Rumiyin Islam dugi itu ada 2 imperium besar. Satu Persia, satunya Romawi. Sampai-sampai jenenge Romawi itu disebut di dalam Al-Qur'an Ar-Rum ya. Itu Romawi ya. Jadi Persia ajur dhisik. Romawi baru mengikuti itu. Jadi baru mengikuti. Jadi itu menggambarkan bahwa nanti akan muncul suatu negara yang lain sing kuat iku ambles, yang liyane ambles iki muncul. Di zaman Nabi Persia dan Romawi iki akhirnya muncul itu. Akhirnya ya napa? Umat Islam itu selalu diperangi, Pak. Supaya kekuatannya itu tidak mengalahkan imperium Persia juga imperium Barat. Gitu. Jadi tidak mengalahkan imperium itu. Itu sekarang tujuannya begitu. Ya. Nah itu cara menakwilkan mimpi dengan logika, dengan sinyal ilmu. Yaitu sinyal kemalaikatan itu dengan sinyal ilmu berdasarkan fakta sejarah begini, nanti akan jadinya begini. Tapi kalau itu ditakwilkan dengan pendekatan rohani, ya, dengan pendekatan hati, itu berbeda. Jadi berbeda. Makanya pada halaman 544 ya, dinyatakan bahwa wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail ya. Ya'lamu ma wa ya'lamu ma yajrimannakum bin-nahar ya. Jadi Allah itu mematikan pada kamu semua bil-laili pada waktu malam. Ya. Tapi Allah itu juga mengetahui apa yang engkau lakukan pada waktu siang. Ya. Jadi kalau begitu ya semua itu ikhtiare menungso, tapi apa jare Gusti Allah. Cara logika
perang Badar Kanjeng Nabi itu sing ngrewangi tentarane 300. Tapi mungsune 1000. Cara siji banding 3 mesti kalah. Tapi napa kok iso gak kalah? Nah, niki angel niki, Pak. Ya. Lah lek diukur lek senjatane Amerika karo Israel, ya itu dibandingkan dengan senjatanya Iran, ya ada. Tapi apa ya ora iso sing titik ngalahno sing gedhe, ora saged. Kamin qalilatin ghalabat kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Sak pirang-pirang kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar biiznillah. Kelawan idine Allah itu. Jadi kelawan idine Allah itu. Makanya apa ya mesti Amerika itu gak minggir gitu. Keluar dari perang di merangi Iran, bisa jadi dia akan minggir. Kalau sampai pengalaman Amerika itu oleh tentarane akeh sing mati, mesti mulai. Iku tok. Dadi kudu ngakeh-ngakehno tentara Amerika niku supaya akeh sing mati. Lalu mati mulai, Pak. Contoh perang Vietnam, perang Afghanistan, dan pun di mawon pun, oleh tentara Amerika niku akeh sing mati mulai, ya. Jadi mulai di perang saudara di Lebanon, tentara Amerika penjaga perdamaian diturokno dalam satu apartemen. Nah, apartemen ini isine wong 5.000 tentara. Dibom karo tentara Lebanon. Jadi ana numpak truk niku isi amunisi tuwabrakno. Roto mati kabeh. Mulai Amerika itu. Jadi ciri ini ngoten to. Ya. Makanya dia membuat senjata meminimalisir hilangnya nyawa. Gitu. Jadi meminimalisir hilangnya nyawa. Makanya kemarin ada informasi markas tentara Amerika sing nggone Qatar itu yang mati itu sekitar 500 tentara itu. Apa ini betul apa tidak? Ya. Tapi yang kok dititeni lewis ngene tempat-tempatnya ya tentara itu banyak yang mati, Amerika mulai itu. Kayak di Afghanistan itu bosen 20 tahun sing mati tambah akeh itu ya. Nah itu akhirnya mulai gitu ya. Nah disitulah kekuatan itu akan muncul apabila dia itu dibantu oleh Allah. Makanya menurut riwayat begitu perang Badar Kanjeng Nabi ndonga sing isine ya Allah tentara Islam niki namung 300. Lah tentara kafir niki enten 1000. Cara hitungan kula mesti kalah. Mila niki kula serahaken dumateng jenengan pilih menang utawa kalah apa jare panjenengan. Tapi niki agama panjenengan pun ngatos kalah itu. Akhirnya begitu perang didatangkanlah tentara malaikat pakaiannya serba putih, jarane putih, terus jarane ana swiwine, orang ngidek lemah itu. Ewon sing teko. Tentara Quraisy kaget lagi ana tentara yang numpak kuda tapi ada sayapnya. Lah saniki nggih kudu ndongakno ngoten. Dadi kaya wis njaluke nang Gusti Allah. Kula mbela ya Islam dari cengkeraman orang-orang yang tidak Islam. Makanya panjenengan dadosaken mereka itu kalah Gusti gitu ya. Jadi kalah. Siapa ngerti mau teko tentara ya yang dari langit itu.
Nggih. Jadi padha karo sing disampaikno dening penjaga Ka'bah badhe diserang karo tentara gajah. Padahal tentara gajah itu sudah ada di batas ya. Jadi di batas wilayah Makkah. Wis tentara gajah niku kabeh wis padha nyengkre penduduk Mekah, tinggal satu. Nggih menika Abu Thalib. Jadi Abu Thalib niku ngenteni ndek kono ndonga. Gusti kula panjenengan amanati kali masyarakat niki njaga rumah panjenengan. Mila niki Baitullah niki Baituka ini rumahmu ini mau diserang oleh pasukan gajah. Kami tidak mampu menghadapinya. Maka selamatkanlah rumahmu ini. Karena ini ada simbol kebesaranmu. Maka dilakukanlah donga niku Gusti Allah ngutus malaikat sing rupa burung ababil. Nggawa bom teko neraka itu. Jadi niku makanya modele Kiai biyen lek menghadapi PKI ya menghadapi napa mawon aduwe senjata ya rotan yang digawe ya, diasmai ya itu. Jadi rotane digawe diasmai cara kekuatan senjata kita dengan mereka ndak mampu ya jadi ndak mampu dibalekno ae nang Gusti Allah itu. Saniki cara logika Iran apa bener-bener direwangi karo Cina ambek Rusia durung pasti ya. Tapi Iran wis wani sampai menurut informasi kapal induknya Gerald Ford ya. Kan kapal induk itu kan nama-nama presiden ya. Ono sing kapal induk jenenge Washington gitu ya. Nah itu kan ya menurut riwayat apa betul apa tidak itu sudah ditembak dengan rudal yang supersonik itu lewat kapal selam ya. Jadi lewat kapal selam akhirnya ngenei dindingi kapal induk jadi sampingnya niku. Lah iku lek bocor itu. Lah bocor langsung tenggelam. Itu kalau hal-hal seperti itu terjadi Amerika nyingkiri. Lah itu enggak iso itu. Kudu menggunakan tentara malaikat. Gitu. Jadi menggunakan tentara malaikat ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu kekuatan kita ya sama ketika kita membela kemerdekaan. Ya tahun 45 yang akibat dari komandone Yai Hasyim Asy'ari ya. Yang terkenal komando itu diputuskan pada yang sekarang diangkat menjadi Hari Santri itu ya. Lah itu kan cara kekuatan ada. Tapi kiai-kiai gak melok maju tapi ndonga. Ya, lan ndongane ya negara niki negara sing penduduke mayoritas Islam. Lah niki kan sebagai simbol kekuatan panjenengan Gusti. Maka panjenengan paringi kula niki sedaya bangsa Indonesia kekuatan untuk menghadapi sekutu. Mboten namung Belanda, sekutu. Ana Inggris, ana Jerman, ana Perancis, ngoten. Nah itu nyerang kembali, ingin merebut kembali mulai dari Banda Aceh sampai Ambon. Gitu. Nah itu cara kekuatan kita mboten kuat. Tapi wong Gusti Allah sing ngatur, ya iso ae gitu ya. Jadi iso ae malah lebih iso. Nah dari sinilah maka kita cukup kembalikan itu. Makanya kita perlu ya sholat gaib nanggone Pak Tri Sutrisno sing kala wingi tilar donya lan sedaya umat Islam ingkang gugur dalam perang membela Islam. Ya. Al-Fatihah.
Jamaah ingkang kula hormati, jadi kalau begitu kekuatan Islam itu bukan pada kekuatan senjata, tapi kekuatan rohani sambung karo kekuatan rohani. Ya. Jadi senjata itu ya doa yang paling utama. Sapa ngerti jalure mara kapal induke sing ana loro niku tembaki kabeh mari ngono tenggelam. Oleh ya wong Amerika. Gak sida merangi Iran itu. Jamaah ingkang kula hormati, ya. Jadi kalau begitu ya, orang yang mimpi itu kula wangsuli, ya. Jadi kembali kepada penjelasan pertama, jadi ada dengan logika, kemudian ada dengan rasa hati. Nah, ada dengan sinyal logika ini sinyal manusia. Jadi sinyal manusia. Dari sini sinyal ketuhanan. Nah, kemudian ada sinyal setan. Ya. Setan khususnya itu adalah hawa nafsu. Kecuali nafsu mutmainnah. Kecuali nafsu mutmainnah. Jadi ada sinyal dari manusia, tapi tekanannya bukan sinyal syaitan, tapi sinyal kemanusiaan yang itu digambarkan sebagai sinyal dari nafsu mutmainnah. Nah, sinyal dari nafsu mutmainnah itu bukan bicara kalah menang dalam perang, tapi dia lebih mengarah kepada perdamaian. Ya. Jadi kalau ada wong mendongakno muga-muga damai, itu berarti nafsul mutmainnah. Tapi kalau itu menang utawa kalah, ya itu bisa dari sisi logika, dari akal pikiran, itu sinyal ilmu. Sing kula contohaken berdasarkan sejarah. Makanya kekuatan hidupnya orang Yahudi itu 80 tahun. Karena dulu pernah orang Yahudi itu berkuasa hanya 80 tahun. Ya. Nah, berarti 80 tahun datangnya mendirikan negara itu tahun 48. Ya. Kemudian nanti akan kembali tahun 2027 akhir. Ya, jadi saniki 2026, nanti akan terjadi 2027 akhir, maka Israel akan habis. Nah, itu menggunakan pendekatan logika, karena berdasarkan logika sejarah. Jadi logika sejarah. Nah, dari sinilah maka orang itu dalam melihat sesuatu, itu kita bisa memperkirakan. Ini berdasarkan ilmu, ini berdasarkan perasaan, sambunge karo Gusti Allah. Lah iki lek ngeten iki berdasarkan sinyal kesaitonan. Jadi sinyal kesaitonan itu sinyal kalah menang, ya.
Tapi kalau nafsu syaitoniyah yang dominan, ya kalah menang niku. Tapi kalau nafsu mutmainnah, maka di sana tidak akan timbul kalah menang, tapi perdamaian. Ya apa carane iso damai itu. Iku lek kepingin damai, ya gampang. Amerika nggih dikongkon mulih kok iso damai, Pak. Tapi lek gak mulih rumangsa kuat, iki nafsune nafsu lawamah iki. Tekmu ya tekku itu. Nah, disinilah kekuatan yang luar biasa dalam Islam. Ya. Jadi kekuatan Islam itu adalah bukan mengandalkan senjata, tapi senjata juga penting. Itu. Tapi ada yang diandalkan, yakni kekuatan doa. Ya. Karena doa itu saiful mukmin. Doa itu pedange wong mukmin itu. Nah, dari sinilah maka akan terjadi satu situasi yang orang itu bertanya-tanya. Jadi orang itu bertanya-tanya, loh kok iso Amerika mulih itu ya. Ya wis kita kudu semerap, kira-kira akeh sing mati mulih. Utawa anggaran sing digawe ngerumati menang niku nggih gedhe, utange boten tambah kalong, tambah didik sing gak utang. Utangnya tambah gede itu ya. Nah, ini enten pertanyaan, monggo. Sampun tilar dunya. Nggih, barokah Fatihah kangge rayine Abah Fakhris, Bapak Saiful Rizal. Al-Fatihah. Nggih. Jadi ini pertanyaan yang pertama berkaitan dengan takwil. Ya. Jadi takwil itu kalau dalam bahasa enten menafsirkan, enten mentakwilkan. Di antara menafsirkan itu ada melalui pendekatan takwil. Lah takwil itu menggunakan pendekatan logika. Ya. Lah pendekatan logika niku tesing pundi? Ya. Niki jadi pendekatan logika. Ya. Jadi yang pertama. Ya. Jadi pendekatan yang pertama. Nah, jadi kalau pendekatan pertama itu menakwilkannya, ya itu bisa dengan fakta sejarah. Ya. Jadi sejarah sing kula contohaken kala wau. Apa Amerika gak iso kalah? Oh iso. Karena tidak ada imperium itu di dunia ini yang abadi. Ya ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun. Zaman Islam, zaman Turki Utsmani itu menurut riwayat ada menyebutkan 1000 tahun, tapi ada mengatakan 700 tahun, tapi yang jelas itu 700 tahun. Itu mesti kalah, padahal itu pasukan Islam.
Ya kalah, mengapa? Karena biasa wong niku lek rumangsa kuat iku ana teledore. Jadi ana teledore. Makanya menjadi lemah. Maka kekuatan yang tidak disertai dengan noto di negara-negara liya kita dene ngoten. Inggris kurang apa? Sing gak dijajah Inggris kundi. Cuma ya Inggris mari ngono diculno. Amerika iku sing bentuk Inggris. Australia iku sing bentuk ya Inggris. Penduduk asli Amerika iku wong Indian. Tapi entek wong dipateni kabeh. Wong Australia nggih ngoten aborigin dintekno. Tapi dikuasai karo Inggris, tapi nggih dilepas karo Inggris. Pakistan nggih tahu dikuasai, India nggih nate dikuasai, sampai Iran ya nate dikuasai karo Inggris. Terus yo Irak, sampai Irak, Suriah, Turki pernah dikuasai oleh Inggris, tapi dilepas, nggak dijajah terus, karena nggak kuat. Itu, sapa sing kuat ngatur negara sak donya, mboten saged. Ya, jadi mboten saged. Gitu. Lek karep Islam kan ngoten, kabeh kudu manut karo awake. Gitu. Kuat kita, noto ngoten. Lah itu tidak sedikit biayanya. Nah itu berdasarkan takwil ya, melalui logika ya. Jadi melalui logika ya. Ya wis gampange ngeten lho. Sak kuat-kuat presiden. Ya waktu dadi presiden. Lha wis gak dadi sapa sing kate ngrewangi ya ora ana ya. Jadi itu hanya sejarah saja ya. Makanya kekuatan orang itu ada batas ya. Sing kana watese iku mung Gusti Allah itu ya. Nah, kemudian yang kedua ya. Ya bagaimana mimpi didatangi orang yang sudah mati. Niku ana sing jawab ya napa nggih wacana Fatihah utawa ziarah nang kuburane. Jadi diketoki ya iku berarti lek bapake sing ngetoki ora tau macana Fatihah nang bapake gitu ya. Ya, mohon penjelasan tentang Islam sebagai agama yang kafah, yang totalitas. Bisa totalitas dalam pengertian pribadi, ya pikirane, atine, ya nafsune, gerakane itu mencerminkan Islam. Ya. Cara nyambut gawe ini ya cara Islam. Itu. Cara Islam itu sing ya apa? Mboten model nyambut gawe ini. Tapi perilaku nyambut gawe ini, gitu ya. Jadi perilaku nyambut gawe ini. Contohnya, kalau ingin niku enten lari, kalau takoni le nyambut gawe ndi pun prei kula pun enten kali ulan. Lho apa? Lah kula niki kapure nyambut damel dan sebuah perusahaan pakai nyateti barang mlebu lan barang metu. Lah apa? Aku lho dikengken atasan kula, lek mlebu iku 10 ya. Lek mlebu 10 tapi cateten 8 ya. Tapi lek metu 10 cateten 12 gitu. Lah niki nenten pemeriksaan lek kula sing sing dadi persoalan. Kula wong durung mantun bayaran oleh saulan kula mangsul mboten nyambut damel. Nah itu berarti dia tuh bekerja secara islami. Bekerja secara islami. Nah, nyambut gawe maneh. Nyambut gawe modelnya kok kayak ngene. Wah gak cocok. Berarti gak cocok karo hati nurani ini. Leren. Berarti itu gak cocok karo suara Tuhan. Nah itu jenenge Islam sing kafah itu.
Nah, berarti ya bisa dalam pengertian perilaku, ya bisa dalam pengertian yang non perilaku, yakni sikap itu. Saya kira itu secara garis besar. Kula kinten niku kedhi ingkang saged kita kaji, mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wantinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.